Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melanjutkan penyampaian kembali petunjuk-petunjuk dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah Ta'ala Binasiril Aziz berkenaan tentang bagaimana caranya menghadapi pandemi kali ini. Di video ini sebetulnya merupakan seri ketiganya dari video sebelumnya. Dan ini video yang tamat ya, tamat. Nanti setelah itu kita ganti topik. Cuma isi di dalam video ini khusus berkenaan tentang petunjuk-petunjuk itu. Baik, tidak memperpanjang dalam opening kali ini, kita nikmati saja bagaimana petunjuk-petunjuk dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah Ta'ala Binasiril Aziz. Selamat menikmati. Kemudian Hazrat Masih Maud salam memperingatkan dunia supaya tidak menentang seseorang yang memperoleh tugas dari Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala mengutusnya. Maka dia pun memberikan dukungan dan pertolongannya dan juga memperlihatkan tanda-tandanya. Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepadaku dalam suara yang penuh dengan keagungan. Dunia में एक नजर आया para दुनिया ने उसको कबूल न किया लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े जोर और हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा. Yang artinya seorang juru ingat telah datang ke dunia. Dunia tidak menerimanya, tetapi Tuhan akan menerimanya dan akan memperlihatkan kebenarannya dengan serangan-serangan yang dahsyat. Ini terjemahannya dari bahasa Arabnya ada juga. Tapi ini kita ambil yang ilham pure-nya, aslinya dalam bahasa Urdu sesuai dengan yang disabdakan oleh Hazrat Khalifah. Kemudian beliau bersabda lagi, alhasil pada hari ini jemaat Ahmadiyah yang sudah tersebar di lebih dari 200 negara merupakan testimoni kesaksian pada fakta kenyataan bahwa Allah Ta'ala senantiasa memperlihatkan kebenaran beliau kepada dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang menyebarkan misi beliau alaihissalam, menguatkan keimanan dan keyakinan kita, serta memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan tanggung jawab kita semua ini. Amin. Kemudian Husur melanjutkan lagi nasihatnya. Sekarang saya akan menyampaikan pandangan dan analisa dari orang-orang duniawi mengenai wabah pandemik yang sedang menyebar belakangan ini. Pada tanggal 18 Maret 2020, seorang bernama Philip Johnston di Daily Telegraph menulis Netflix dan platform-platform lain semacam melaporkan bahwa akhir-akhir ini sedang sangat populer sebuah film keluaran tahun 2011 berjudul Contagion. Plot atau jalan cerita film ini mengenai penyebaran sebuah virus. Upaya-upaya keras yang dilakukan oleh para peneliti bidang medis dan departemen-departemen kesehatan untuk mengenali dan mengendalikan penyakit ini. Hancurnya tatanan sosial dan terakhir dikenalkannya sebuah vaksin untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. Itulah isi film atau plot jalan cerita filmnya yang berjudul Contagion. Ia menulis lagi, saya berpikir dengan takjub bahwa mungkin ketertarikan kita pada film-film bertema kehancuran dunia semacam inilah sebagai tanggapan terhadap periode panjang kemapanan dan kemakmuran yang setidaknya di dunia barat, Eropa dan Amerika. Sebagian besar dari kita beranggapan kemajuan ini akan kekal selamanya. Satu hal yang mengherankan ialah, hanya dalam masa 2 pekan saja dunia kita menjadi sama sekali terbalik. Hanya dengan 2 pekan, itu yang penting. Harapan kita mengenai masa depan sekarang menjadi tidak pasti. Seluruh rencana kita telah tertunda. Selanjutnya ia mengatakan lagi, baik ancaman perang nuklir ketika terjadi perang dingin maupun berbagai dampak kekacauan sosial ekonomi termasuk yang terjadi baru-baru ini, tidak ada yang memberikan dampak seperti halnya yang ditimbulkan oleh wabah pandemi ini pada hari ini dan saat ini.
Kemudian ia menulis lagi, pada perang dunia terakhir, yakni perang dunia yang kedua, orang-orang masih dapat pergi ke teater, bioskop, restoran, kafe, klub, bar. Kurang lebih ini adalah tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh orang-orang. Namun sekarang hal ini pun tidak bisa dilakukan. Kemudian dia mengatakan lagi, sebagian besar dari kita yang tumbuh pada periode setelah Perang Dunia Kedua selalu mengharapkan kesejahteraan, kemakmuran, kemapanan yang tidak pernah dibayangkan oleh kebanyakan orang pada generasi sebelumnya. Dan tidak pernah juga mereka memikirkan mengenai hal tersebut. Selanjutnya ia menulis, saya berharap semoga sains dan pengetahuan akan datang dengan temuan vaksin obat untuk penyakit ini dan menyelamatkan kita, dan mungkin ini jugalah yang akan terjadi. Kemudian ia mengatakan, di Seattle, Amerika, baru-baru ini dilakukan percobaan terhadap para relawan kemanusiaan. Akan tetapi kabar buruknya ialah ini akan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mengetahui apakah vaksin ini berguna atau tidak. Di sepanjang sejarah, manusia telah bersandar pada agama mereka untuk melewati keadaan yang seperti ini. Dalam sejarah di masa lampau, jika keadaan berbahaya seperti ini terjadi, orang-orang akan berlindung pada keimanan mereka, kembali kepada Tuhan sehingga mereka bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi kepada mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Selanjutnya ia menulis lagi, orang-orang ateis yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan pada kesempatan yang seperti ini demi menenangkan diri mereka selalu cenderung pada pandangan humanisme sekuler mereka. Pada dasarnya ini adalah sebuah pemikiran pencerahan yang biasa dikemukakan oleh orang-orang ateis bahwa proses alam selalu dapat diperbaiki oleh upaya-upaya manusia dan tidak perlu menghubungkannya dengan takdir atau kemarahan Tuhan. Kemudian dia mengatakan lagi, berapa kali kita mendengar orang-orang mengatakan segala sesuatunya akan baik-baik saja karena para ilmuwan akan memberikan solusi, baik itu masalah global warming ataupun masalah pandemi. Dalam waktu dekat kita akan mengetahui apakah memiliki optimisme seperti ini benar atau salah. Jika ini tidak benar, mungkin saya akan kembali ke gereja. Saat ini saya kolumnis ataupun penulis opini di media terkenal itu jauh dari agama dan jauh dari Tuhan. Dan situasinya memastikan fakta ini. Jika yang dikatakan oleh para ilmuwan tidak terjadi, maka kita terpaksa mempertimbangkan kembali untuk kembali ke gereja atau kembali kepada agama. Nah, ini juga ada rujukannya dari www.telegraph.co.uk. Nah, ada rujukannya lah. Kemudian Husur bersabda lagi, dengan demikian virus ini telah memaksa orang-orang duniawi untuk merenungkan kembali dan berdamai dengan Tuhan. Namun Tuhan yang hakiki dan Tuhan yang hidup hanyalah Tuhan Islam, yang telah mengumumkan akan menunjukkan jalan bagi mereka yang berhasrat menuju Tuhannya, menuju kepadanya. Dia telah mengumumkan akan maju beberapa langkah dan memegang tangan mereka yang hanya mengambil satu langkah kepadanya. Dia telah mengumumkan akan membawa mereka ke dalam perlindungannya. Alhasil dalam situasi seperti ini, di samping kita perlu memperbaiki diri kita, kita pun perlu untuk menyampaikan tabligh kita dengan cara berkesan. Kita perlu mengenalkan Islam kepada dunia lebih dari sebelumnya. Para Ahmadi harus berusaha untuk memberitahukan kepada dunia, jika kalian menginginkan keselamatan kalian, kenalilah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Jika kalian menginginkan kesudahan yang baik, kenalilah Tuhan yang menciptakan kalian. Karena tujuannya sebenarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tunaikanlah hak-hak makhluknya. Jadi kita hendaknya selalu berusaha untuk melakukan hal ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Orang-orang dunia pun sekarang mengatakan bahwa bala bencana ini terus meningkat, sehingga sebagaimana yang telah saya katakan, untuk kesudahan yang baik bagi diri kita adalah sangat perlu supaya diri kita sendiri kembali kepada Allah Ta'ala dan memberitahukan kepada dunia
tujuan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat yang untuk itu kalian harus kembali kepadanya. Mengenai hal ini, ada peringatan dari seorang ahli yang diterbitkan dalam The Times pada tanggal 6 Maret. Ahli tersebut memperingatkan mutasi genetik virus berbahaya menjadi hal yang umum terjadi. Kemungkinannya sangatlah besar. Seiring dengan itu, dalam hitungan tahun, virus corona baru berpotensi menyebar di dunia ini. Ia menulis, mungkin setiap 3 tahun sebuah penyakit baru akan muncul. Ya, ini juga ada rujukannya kan. Mungkin setiap 3 tahun sebuah penyakit baru akan muncul. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian Bloomberg juga memuat pada 6 Februari 2020 sebuah artikel yang mengatakan para ilmuwan dapat mengalahkan virus corona, namun perang manusia melawan wabah penyakit epidemik tidak akan ada habisnya. Dalam perlombaan evolusi antara manusia dan mikroba, kali ini mikroba sedang membalas. Berdasarkan data WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sejak tahun 1970 hingga sekarang lebih dari 1.500 virus patogen yang baru yang telah ditemukan. Dan di abad ke-21 ini, wabah-wabah penyakit menyebar lebih cepat dan lebih jauh dari sebelumnya. Ia mengatakan, wabah yang sebelumnya dapat dibatasi di satu wilayah, sekarang bisa dengan begitu cepatnya menyebar ke seluruh dunia. Rincian mengenai hal ini tentunya begitu panjang sehingga tidak dapat disampaikan seluruhnya. Namun sebagaimana yang telah saya katakan, untuk kesadaran yang baik bagi diri kita, kita perlu untuk menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala lebih dari sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk hal ini. Selanjutnya, Hazrat Khalifah juga melanjutkan nasihatnya. Sebelum ini pun saya telah memberikan petunjuk-petunjuk berkenaan dengan wabah pandemik virus corona ini. Saya ingin mengingatkan kembali, karena sekarang virus ini menyebar dengan begitu cepat ke seluruh dunia. Dan di sini maksudnya di Inggris, dampaknya pun sangat-sangat terasa. Saat ini pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah lebih lanjut dan langkah-langkah yang sangat ketat. Ketika wabah-wabah penyakit muncul, mereka dapat menjangkiti siapapun juga itu. Oleh karenanya, setiap orang harus mengambil langkah hati-hati dan kewaspadaan untuk mencegah. Laksanakanlah petunjuk-petunjuk pemerintah. Nah, ini yang penting ini. Laksanakanlah petunjuk-petunjuk pemerintah. Orang-orang yang telah lanjut usia, yang sedang sakit, atau yang menderita penyakit yang membuat daya tahan tubuhnya melemah, mereka perlu untuk sangat hati-hati. Orang-orang yang berusia lanjut hendaknya jangan sering keluar rumah. Dan ini juga adalah himbauan dari pemerintah. Kecuali seseorang memiliki kesehatan yang sangat baik. Secara umum hendaknya tetaplah tinggal di rumah sebetulnya. Stay at home. Berhati-hatilah saat datang ke masjid. Laksanakanlah sholat Jumat di masjid jemaat lokal masing-masing. Dari kehadiran pada hari ini, di Masjid Mubarak Tilford, tampak sebagian besar melaksanakan sholat Jumat di masjid lokal masing-masing, kecuali jika pemerintah juga memberlakukan larangan untuk berkumpul melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau pemerintah ada larangan, ya ikuti. Secara umum, para wanita hendaknya menghindar untuk datang ke masjid. Mereka biasa datang dengan membawa anak-anak, sehingga mereka harus menghindar datang ke masjid saat ini. Kemudian secara umum dokter juga menyarankan supaya memperhatikan juga istirahat kita demi meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk itulah kita perlu tidur yang cukup. Pastikan diri Anda sendiri dan juga anak-anak tidur dengan cukup. Orang dewasa tidurlah 6-7 jam, anak-anak 9 atau 10 jam. Kita harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai menonton televisi hingga tengah malam, lalu pagi harinya melewatkan sholat subuh dan bangun terburu-buru untuk pergi kerja yang memerlukan waktu berjam-jam dengan tubuh yang masih merasa lesu dan malas sepanjang hari. Kemudian ditambah lagi dengan kelelahan setelah bekerja. Dengan demikian, bagaimana penyakit tersebut menyerang? Demikian juga biasakanlah anak-anak untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal dengan cukup tidur hingga 8 atau 9 jam.
Kemudian hindarilah makanan-makanan cepat saji alias junk food dari toko-toko, kedai-kedai makanan dan lain-lain. Dari makanan-makanan seperti ini pun penyakit menyebar, terutama keripik-keripik yang biasa diberikan oleh orang kepada anak-anak untuk dimakan. Atau makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet di dalamnya. Ini berbahaya untuk kesehatan dan harus dihindari. Makanan seperti ini perlahan-lahan melemahkan tubuh manusia. Kemudian para dokter juga menyarankan untuk sering minum air putih. Sangat penting untuk minum air putih setiap 1 jam atau setiap setengah jam atau lebih banyak dari itu. Ini juga cara untuk tetap terlindung dari penyakit. Jagalah kebersihan tangan, bahkan jika tidak ada sanitizer, sering-seringlah mencuci tangan. Dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, orang yang melakukan wudhu sekurang-kurangnya 5 kali sehari, dia akan memperoleh kesempatan untuk menjaga kebersihan. Sekarang mengenai bersin, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tutupilah bersin dengan sapu tangan, baik saat berada di masjid, ketika berada di rumah, maupun secara umum. Atau seperti yang telah disarankan beberapa dokter, bersinlah ke lengan Anda, sehingga tetesan tidak menyebar kemana-mana. Bagaimanapun kebersihan sangatlah penting dan harus diperhatikan ke arah ini. Namun, jalan pemecahan yang terakhir adalah doa. Kita harus berdoa. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari keburukan penyakit ini. Berdoalah juga secara khusus untuk para Ahmadi yang telah terkena penyakit ini karena alasan tertentu atau dokter melihat ada indikasi bahwa mereka terkena virus ini atau mereka yang terkena penyakit lainnya. Apapun itu, doakanlah semua mereka ini. Demikian juga seperti yang telah saya katakan, virus menyerang mereka yang dikarenakan suatu penyakit tertentu, keadaan mereka menjadi lemah. Doakanlah semoga Allah Ta'ala melindungi mereka. Secara umum berdoalah untuk setiap orang, semoga Allah Ta'ala melindungi dunia dari dampak buruk wabah ini. Semoga dia memberikan kesehatan yang sempurna kepada semua orang yang sakit. Seiring dengan memberikan kesehatan kepada setiap Ahmadi, dia juga memberikan taufik kepada mereka untuk dapat terus meningkatkan dalam keimanan dan keyakinan. Jadi demikianlah episode 3 ini. Baiklah, demikianlah penyampaian yang bisa dilakukan hari ini. Dan untuk itu kami tutup. Jalla syanuhu wa asasmu falhamdulillahi ala ihsanihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.